teman-teman, seluruh dokter di Indonesia, hari ini tanggal 11 Januari 2024, di mana minggu pertama persidangan uji formil nomor 130, pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang dilakukan oleh 5. Sekarang saya akan berangkat untuk mendukung ini, untuk meliput bagaimana agar semua teman-teman itu tahu. Saya bangga menjadi perjuangan ini, termasuk juga teman-teman sekalian. Memang di MK ini sangat terbatas, namun teman-teman yang di rumah, saya harap bantu dengan doa. Karena kita bangga bahwa hari ini kita bagian dari perjuangan ini. Bukan untuk menang atau kalah, tetapi kita membela ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran. Proses yang dilakukan oleh penentu kebijakan, ini yang kita juga harus kritisi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berangkat pagi-pagi benar agar nanti bisa menghadirkan liputan buat teman-teman sekalian, terutama teman-teman Kang Hadi Konsien. Mari kita berangkat, mohon doanya. Terima kasih. Ya, saya sudah sampai di Mahkamah Konstitusi. Pagi-pagi mohon doa hari ini mendengarkan kesaksian guru kita berbicara tentang kebenaran, Prof. Menaldi dan Prof. Susi, dan kita doakan Prof. Laica yang sedang kurang sehat bisa segera sembuh dan memberikan kesaksian. Terima kasih. Ya, persidangan sudah selesai, dilanjutkan tanggal 18 Januari. Oke. Ya. Oh ya. Oke. Prof. Menaldi tadi sebagai saksi ahli ya. Bagaimana bisa diterangkan sebagai saksi ahli di dalam sidang putusan ini? Ya, tentu ini adalah bagian dari upaya saya membantu kelima organisasi profesi sebagaimana yang ditugaskan. Sebetulnya memang ahli diminta pendapat tentang uji formilnya. Terus terang agak sulit bagaimana memisahkan antara formil 100% dipisah dari yang material. Maka memang dalam mencoba untuk menyusun pendapat tadi, sulit buat saya untuk sama sekali lepas dari yang substansi. Bagaimanapun juga saya berharap tadi bahwa dapat tertangkap bahwa organisasi profesi itu memang diundang, tapi tidak dilibatkan. Dari semua proses awal, sampai proses detail, sampai pengambilan keputusan, didengarkan pendapatnya secara utuh, juga termasuk pendapat mana yang diterima dan dinyatakan diterima, mana yang tidak diterima dan mengapa tidak diterima, lalu diapakan pendapat yang tidak diterima. Itu yang tidak terjadi. Jadi kalau kita menyatakannya dalam meaningful participation, itulah kelemahannya di dalam formalitas pembuatan undang-undang ini. Dan sampai undang-undang itu diketuk, sebetulnya nama organisasi profesi itu masih ada, sesuai juga bahkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi ketika pada saat itu didengarkan pendapat-pendapat lain yang bukan organisasi profesi tapi dinyatakan mewakili profesi, itu sudah sebuah kekeliruan yang besar sebagai bagian dari pelanggaran formalitas pembuatan undang-undang. Begitu barangkali Pak Joni? Setuju. Ya, Prof, izin tadi
ada tujuan organisasi profesi itu kan the protect people ya. To protect the people, to guide the profession. Artinya inti utamanya adalah melindungi masyarakat dan caranya adalah dengan melakukan pembinaan ke dalam profesi. Oke, jadi itu sebelum undang-undang ini disahkan kan tetap organisasi profesi cuma telah berjalan sangat baik. Kita melihat ada teguran-teguran, pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Tapi setelah dinyatakan tidak ada lagi organisasi profesi dan yang ada hanyalah organisasi massa, maka di situ sebetulnya masyarakat mulai berada dalam hal yang bahaya. Karena tidak ada lagi rumah di mana masyarakat bisa mempercayakan tanpa perlu bertanya, tanpa perlu cari tahu, dapat langsung menyandarkan harapan bahwa yang bekerja itu adalah betul-betul profesional yang terukur dengan standar yang tertinggi. Baik. Ya, mungkin terima kasih Prof. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Penasihat Hukum. Silakan Pak Joni. Pertanyaannya bagaimana ke depannya setelah melihat saksi ahli tadi bahwa menyatakan bahwa ada tujuan proteksi dari organisasi profesi itu untuk negara. Langkah ke depannya bagaimana untuk meyakinkan para majelis hakim? Ya, terima kasih. Pertama tentu kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. Minaldi Rasmi. Itu penting, bahkan penting. Mengapa? Karena batu uji yang mau kita pakai adalah meaningful participation. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh ahli adalah untuk memeriksa, mendiagnosa siapakah yang merupakan pihak terdampak langsung yang merupakan aktor utama, main aktor di dalam proses meaningful participation. Jadi, organisasi profesi yang merupakan pihak terdampak langsung itu penting untuk diekspos, diungkap, dan dibuktikan, dan itu sudah amat terbukti dengan penjelasan secara substantif dari ahli. Oleh karena itu, hemat kami, keterangan ini sangat berguna dan keterangan ahli ini sekaligus untuk membantah betapa tidak bergunanya apabila yang diundang dalam klaim sebagai meaningful participation itu adalah organisasi yang bukan secara kualitatif adalah organisasi profesi. Jadi, organisasi profesi sebagai main actor yang merupakan pihak terdampak langsung itu adalah pihak yang tak tergantikan. Dia bukan pemain cadangan, dia bukan dalam film orang yang sambil lewat, dan dia bukan figuran. Oleh karena itu, keterangan Prof sangat efektif dan dikunci pada sebuah rasa keinginan yang paling tinggi untuk tahu apa keterangan yang disampaikan oleh Prof Minaldi. Dan itu berhasil disimpulkan bahwa para pemohon organisasi profesi 5 dan lebih banyak lagi adalah pihak terdampak langsung, tidak tergantikan, bukan figuran, dan tidak benar apabila ada anggapan satu warga negara sama dengan satu organisasi profesi. Apakah Bapak dan Ibu setuju satu organisasi profesi sama dengan satu warga negara? Tidak. Saya kira kita jawab dalam hati dan jawab kepada publik bahwa satu anggota DPR pun tidak sama dengan satu orang warga negara, dan satu orang warga negara tentu tidak sama dengan satu organisasi profesi. Dan itu punya basis juridis konstitusional kalau kita menguji dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa layanan kesehatan hanya bisa dengan tenaga medis, tenaga kesehatan. Andai ada sebuah kesulitan bernapas di pesawat udara, yang dicari, yang dimintakan pertolongan adalah dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan. Bukan ASN, bukan pula lawyer, bukan juga yang lain. Saya kira dengan justifikasi itu, maka keterangan ahli sangat efektif, dan organisasi profesi sebagai pihak terdampak langsung
sangat penting dan tak tergantikan. Dia bukan figuran sambil lewat dalam sebuah acara hajatan. Berarti Begitu. ada nilai yang beda sekedar organisasi masyarakat, karena memang undang-undang ormas itu kita tunduk di situ. Tapi kan ada body of knowledge yang sangat berbeda ya, Prof. Ya, mungkin. organisasi profesi itu punya body of knowledge, punya skills, punya attitudes, punya ethics, punya standar-standar, dan saya kira dan universal, berlaku untuk keseluruhan dimanapun tempat, dan itu adalah diketahui oleh umum. Dia adalah know your faith, dia adalah ilmu pengetahuan yang tidak bisa digantikan begitu saja oleh kumpulan-kumpulan orang yang mengaku mengklaim sebagai organisasi profesi, walaupun dia punya label sebagai profesi A atau B atau C. Jadi organisasi profesi dengan 4 kali klasifikasi tadi itu tidak tergantikan, dia bukan figuran, dan karena itulah arti penting pihak terdampak langsung itu analog dengan ya organisasi profesi itu sendiri. Dan karena itu tanpa organisasi profesi maka dia tidak meaningful participation. Ketika aspirasi, pendapat, dan masukan organisasi profesi diabsensi, tetapi tidak direkognisi dan tidak dipertimbangkan, bahkan tidak ada jawaban, bahkan diundang tanpa ada tanya jawab sekalipun, hemat saya itu clear bukan meaningful participation. Atas dasar itu maka tidak ada meaningful participation, dan itu adalah bukti cacat formil pembuatan undang-undang kesehatan. Ya, baik. Pak Joni, saya ada satu pertanyaan lagi. Ya. Tadi DPR mengatakan semua DPD pun sudah ikut serta. Bagaimana pendapat Pak Joni? Ya, kita punya bukti baik dalam permohonan maupun dalam naskah bukti kita bahwa tidak ada keterlibatan DPD RI baik dalam proses pembahasan sidang tingkat pertama maupun pada memberikan pendapat atau pertimbangan, istilahnya pertimbangan. Baik itu pada pembahasan tingkat pertama tidak ada pendapat mini dari DPD, yang lain punya pendapat dan DPD juga tidak dihadirkan. Jadi bukan cuma tidak punya pertimbangan dan tidak dihadirkan, bahkan kita mendalilkan tidak ada sama sekali DPD hadir di dalam proses pembuatan undang-undang itu. Dan ilmu pengetahuan sudah membuktikan, dan bukti persidangan juga banyak yang membuktikan bahwa kesehatan itu adalah otonomi daerah. Semua undang-undang terkait dengan undang-undang otonomi daerah itu urusan pertama dan kedua itu adalah pendidikan dan kesehatan. Footnote, andai pun tidak, undang-undang kesehatan ini mengatur pendidikan, profesi, pendidikan tinggi, dan itu adalah domain yang masuk ke dalam kewenangan DPD RI pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kami harus yakin ini cacat formil dan tidak punya legitimasi karena tidak melibatkan DPD dan tanpa pertimbangan DPD RI. Ya. Demikian, Dr. Hadi. Beralih ke Prof. Sukman. Ya, ke Prof. Sukman dulu. Tadi Prof, apa yang ditanyakan ke Prof. Minaldi, ada yang belum terjawab. Prof, apakah ada jawabannya? Ini maaf ya, Prof. Ya, Minaldi, saya kira hampir semuanya terjawab. Jadi Prof. Minaldi sudah menyampaikan filosofinya, bagaimana pentingnya organisasi profesi itu. Ya, jadi organisasi profesi ini kan tadi disebut moral enterprise. Jadi memang untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan secara umum ya, bukan untuk kepentingan organisasi sendiri. Ya. Jadi saya kira ini sudah terjawab dengan baik, Prof. Minaldi. Cuman barangkali meaningful participation itu tadi yang memang sangat ditekankan, bahwa selama dalam proses, kebetulan saya juga ikut di undang-undang itu, setiap kali diundang, tapi cuma satu arah, Pak. Tidak pernah ditanyakan. Kemudian yang dikirim itu hanya satu slide ya, beberapa slide saja, diserahkan pada DPR atau pemerintah, kemudian kita tidak tahu mana yang diterima atau tidak. Itu sama sekali tidak ada memang. Saya kira itu yang tidak jelas ya, Prof. Minaldi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, ada yang mau nambahin tentang meaningful? Oh, PDGI. Silakan PDGI. Ya. PPNI, silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, saya hanya melihat bahwa dari persidangan tadi semakin jelas Prof. Minaldi sudah menyampaikan
pentingnya meaningful participation yang dilakukan oleh organisasi profesi. Bahwa bukan hanya sekedar memenuhi formal undang-undang, tapi juga memang ada esensi, ada makna yang mendalam, memang harus dilakukan meaningful participation dalam pembahasan undang-undang kesehatan, dan ternyata itu tidak dikerjakan. Karena malah dalam pembahasan ketika kita menanyakan sampai sejauh mana materi-materi yang dibahas, ternyata juga tidak diberikan dengan alasan ya ini bukan urusan dari organisasi profesi. Makasih. Ya, ada lagi PPNI mungkin? Ini PPNI merasa puas nggak kalau di dalam prosesnya dulu pembentukan undang-undang? Saya kira keterangan ahli Prof. Rinaldi tadi sangat puas dan membuat kami juga cukup percaya diri untuk melangkah pada proses sidang selanjutnya, dan sudah dijelaskan semua tentang arti penting dari organisasi profesi untuk dilibatkan. Dan tentu saja organisasi profesi yang berlima ini harusnya ya tidak boleh disamakan tadi dengan organisasi yang baru muncul. Nah, ya kan? Karena di dalam organisasi ini punya mekanisme organisasi. Setiap keputusan, konsepsi, dan lain sebagainya itu diputuskan pada mekanisme organisasi, bukan putusan orang per orang. Ya. Oleh karena itu sangat berbeda nilainya. Jadi gampang orang membentuk kelompok, ya, gampang. Langsung bisa. Ya. Ini, ya. Dan ini organisasi sudah bertahan cukup lama. Dan sebelum undang-undang ini disahkan, banyak dokumen negara, baik itu peraturan di tingkat presiden sampai tingkat menteri, bahkan tingkat di bawah menteri, itu menyebutkan keterlibatan organisasi ini di dalam setiap kebijakan kesehatan. Ya. Demikian. Makasih. Baik, Bu Ade, ada tambahin? Cukup ya. Cukup ya. Singkat aja. Baik, sebetulnya sudah cukup tadi ya, dari pernyataan para ketua umum OP. Kita tetap apa yang sudah disampaikan itu pada prinsipnya kami semua kita sepakat semua bahwa apa yang tadi disampaikan ini adalah sesuatu yang tetap harus kita perjuangkan. Ya. Jadi ini makin percaya diri, betul Pak Harif, kita makin percaya diri untuk terus bagaimana memperjuangkan ini dan organisasi profesi ini tetap menjadi bagian penting. Amin. Okay. Terima kasih. Pak Joni, rencana sidang berikutnya tanggal berapa? Ya, sidang minggu depan tanggal 18 rencananya apa aja? Januari 2024, jam yang sama kita akan menghadirkan ahli sekaligus disarankan bersama-sama dengan saksi, dan kita ingin supaya lebih efektif dan sesuai jadwal. Saksinya apa saja yang dua ahli dalam bidang tata negara dan juga teknik perundang-undangan, dan saksi yang berkaitan langsung dengan proses saksi fakta ya. Saksi fakta yang berkaitan dengan tidak dilibatkannya meaningful participation dan juga adanya penghambatan yang dilakukan oleh pihak pembuat undang-undang, sehingga penghambatan itu adalah merupakan hal yang esensial. Jadi ibarat batal wudhu, maka batallah ibadahnya. Ya. Terima kasih Dr. Hadi. Oke. Baik, mungkin sudah cukup ya, nanti biar ini ya. Baik. Ahli. Baik, terima kasih semuanya. Oke. Baik. Ya. Ini saksi fakta juga. Oh gitu. Iya.